Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pembelajaran yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Di sini saya menentukan waktu pembelajaran dengan menggunakan media WhatsApp sehari sebelum pembelajaran dimulai di grup WA khusus Mapel Ekonomi. Selanjutnya, saya membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa masing-masing di rumah. Untuk absensi kelas, saya meminta peserta didik untuk absen menggunakan via voice note dan mengisi link absen yang telah saya sediakan. Nama saya Fajar Diandika, hadir Kak. Nama saya Novita, hadir Kak. Yohana Adelin, hadir. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu saya menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh peserta didik atau tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja kakak akan menjelaskan materi kita pagi hari ini, yaitu bab 3 mengenai siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Adapun tujuan kita belajar pada bab 3 ini yaitu setelah mempelajari materi ini, kakak harap kalian mampu untuk menafsirkan definisi perusahaan jasa, menganalisis buku transaksi keuangan atau buku pencatatan, dan menjurnal transaksi keuangan. Setelah itu, saya menjelaskan rambu-rambu selama pembelajaran daring, semisal sebelum bertanya wajib menyebutkan nama terlebih dahulu. Selanjutnya kita memasuki pada kegiatan inti. Pada kegiatan ini, saya meminta peserta didik untuk membaca dan memahami materi pada modul tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa pada halaman 30-32. Setelahnya, saya menjelaskan sedikit tentang materi pada bab tersebut. Langsung saja kita memasuki poin A, yaitu mengenai pengertian perusahaan jasa. Di situ bisa sambil kalian baca sendiri, yaitu perusahaan jasa adalah perusahaan yang didirikan seseorang atau sekelompok orang yang kegiatan pokoknya bergerak dalam bidang penyaluran jasa atau menjual jasa. Adapun karakteristiknya, yaitu yang pertama tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, berubah-ubah, serta tidak dapat disimpan. Nah, contoh perusahaan jasa itu sendiri seperti bengkel, salon, dokter di rumah sakit, tukang ojek, tukang beca, dan lain sebagainya. Intinya, mereka itu menjualkan jasa mereka. Nah, untuk poin kedua yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi adalah suatu bukti yang tertulis atau bukti-bukti atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis. Mengapa sih dalam transaksi harus ada bukti transaksi? Yaitu untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa di masa yang akan datang. Jadi, bukti transaksi ini tidak hanya pada perusahaan jasa ya, akan tetapi bukti transaksi ini juga terdapat pada perusahaan dagang. Nah, untuk bukti-bukti transaksi dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama bukti intern dan bukti ekstern. Nah, untuk bukti intern misalnya seperti memo yang dibuat oleh manajer perusahaan. Sedangkan bukti ekstern seperti faktur, kwitansi, nota, bukti memorial, bukti pengeluaran kas, bukti kas masuk, serta cek. Nah, untuk poin berikutnya yaitu C, tentang debit, kredit, dan aturan saldo normal. Setelah itu, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi pembelajaran. Setelah peserta didik memberikan pertanyaan, maka saya memberikan timbal balik atas pertanyaan dari peserta didik tersebut dengan menggunakan voice note. Oke, terima kasih pertanyaan dari Samuel ya. Samuel bertanya mengenai maksud dari kelompok saldo normal itu apa. Nah, di sini saldo normal kredit itu adalah klasifikasi terhadap suatu kode perkiraan atau akun yang merupakan salah satu dari prinsip pembukuan berpasangan dan menunjukkan bertambahnya modal dan kewajiban di posisi kredit. Nah, di sini kelompok saldo normal kredit itu terdiri dari modal saham, hutang dagang, pendapatan, retur pembelian, pendapatan bunga, dan lain-lain. Oke, kakak akan menjawab pertanyaan dari Aprilia Sapitri mengenai contoh memo ya. Nah, di sini contohnya misalkan ada suatu perusahaan besar.
Nah, di situ telah jatuh tempo untuk pembayaran gaji karyawannya. Maka manajer perusahaan tersebut memerintahkan kepada bagian personel keuangan untuk mempersiapkan gaji-gaji karyawan dan membuat laporannya. Nah, pemberitahuan tersebut atau perintah tersebut itu ditulis ke dalam sebuah lembaran kertas yang disebut dengan memo. Nah, itu bisa kalian cek juga di Google contoh memo seperti apa formatnya. Ya, kurang lebih seperti kakak yang jelaskan tersebut berupa lembaran kertas yang ditunjukkan ke bagian tertentu dan isinya adalah sebuah perintah. Nah, itu jawaban dari kakak, terima kasih. Oke, kakak akan menjawab pertanyaan dari Heni Yunisa yang menanyakan tentang kenapa transaksi paling tidak mempengaruhi dua akun. Ya jelas, mempengaruhi dua akun, bahkan bisa lebih loh. Kalau satu akun itu tidak mungkin, karena apa? Nanti kalau misalkan cuma mempengaruhi satu akun, laporan keuangan kita tidak akan balance atau tidak akan seimbang. Nah, kakak punya sebuah analisis transaksi. Dan di situ misalnya perusahaan A membayar hutang kepada perusahaan B sebesar Rp600.000. Nah, di situ pastinya akan mempengaruhi dua akun. Akun pertama adalah mengenai pelunasan hutang. Berarti akun yang dipengaruhi adalah akun hutang. Nah, terus yang kedua yaitu akunnya adalah akun harta. Mengapa akun harta? Karena jikalau kita membayar hutang, maka yang terkeluar adalah uang. Uang kita keluar, uang kita berkurang. Nah, uang itu dalam sistem akuntansi disebut dengan kas. Nah, kas itu masuk ke dalam akun harta. Nah, maka transaksi tersebut mempengaruhi dua akun, yaitu akun utang dan akun harta. Ya, itu penjelasan dari kakak. Setelah jam pembelajaran habis, maka saya memasuki kegiatan penutup. Nah, di situ saya memberikan tugas kepada peserta didik dan saya menjelaskan waktu dan tepat saat pengumpulan tugas. Setelahnya saya menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. Pengumpulan tugas secara tatap muka atau langsung. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.